Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian yang telah sekiranya meluangkan waktu untuk hadir pada press conference pada hari ini. Mendengar berita bahwa telah terjadi musibah terhadap perusahaan kami yaitu PT Pertamina Persero, yaitu berupa sebuah ledakan pada depo kami sangat-sangat prihatin dan sekaligus meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama warga yang terdampak. Terkait dengan bencana ledakan depo Pertamina Pelumpang Jakarta, pada insiden tersebut kami ingin menyampaikan sebuah klarifikasi dan press release. Baik, terkait dengan bencana ledakan depo Pertamina Pelumpang Jakarta pada tanggal 4 April 2023, insiden tersebut membuat terbakarnya kilang minyak depo Pertamina Pelumpang yang diduga terjadi karena korsleting listrik. Dan di dalam insiden ledakan ini membuat puluhan rumah warga hangus terbakar dan meninggalnya 33 orang. Adapun total kerugian pada insiden ini diperkirakan miliaran rupiah. Depo Pertamina Pelumpang adalah fasilitas penyalur BBM bahan bakar minyak yang berlokasi di Jakarta Utara. Depo ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 50.000 km BBM dan melayani pengisian kendaraan bermotor untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Depo Pertamina Pelumpang juga telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki karyawan yang berpengalaman dalam menangani operasi penyimpanan, distribusi, dan pengisian BBM. Depo ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengendalian lingkungan yang ketat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar serta mencegah terjadinya kecelakaan atau bencana yang dapat membahayakan lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Namun pada 4 April 2023, Depo Pertamina Pelumpang mengalami kebakaran yang mengakibatkan kerugian yang besar dan menimbulkan korban jiwa. Pertamina telah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan berkomitmen untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengendalian lingkungan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Depo Pertamina Pelumpang akan terus beroperasi dengan melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya kembalikan ke Fajar. Sekiranya berikut press release yang telah dibacakan oleh perwakilan kami. Apabila ada pertanyaan dari awak-awak media, kami persilakan. Oke, baik Lea. Oke, baik saudara yang memakai baju biru. Perkenalkan, nama saya Donaldi dari Malkea News. Apakah korban yang terkena dampak dari tragedi tersebut mendapatkan kompensasi dari tanggung jawab? Oke, terima kasih. Berikutnya. Baik, ada yang mau bertanya? Berikutnya. Ayo silakan durasi. Oke, baik. Yang baju biru, Saudara yang berkacamata. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Danata, perwakilan dari SBS News. Pertanyaan saya, arahan dirut Pertamina pasca kebakaran pelumpang pada direksinya kira-kira apa? Karena sudah terjadi ledakan secara berturut-turut sejak tahun 2021, sudah ada terhitung 7 kejadian yang serupa. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Oke, baik. Saudara yang baju putih. Saya Rizka dari CNN News. Saya ingin bertanya, setelah kejadian ledakan Pertamina Pelumpang, apakah pemukiman warga akan direlokasikan atau akan tetap di daerah Pelumpang? Karena yang kita ketahui, Menteri BUMN sudah memberitahukan bahwa tidak untuk tinggal di daerah Pertamina karena merupakan daerah yang berbahaya bagi masyarakat. Lalu bagaimana pihak Pertamina memberikan penjelasan agar mau direlokasikan tempat tinggal mereka? Ya. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, Bapak yang pakai baju hitam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tanggang dari jurnalis di Hamoheng News. Saya ingin bertanya, sudah sejauh mana investigasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, saya dari saya ingin bercerita lurus dari Media News.
Dengan kejadian yang sudah terjadi, apakah ada solusi terkait masyarakat yang saat ini masih tinggal di lingkungan dunia? Dan untuk korban jiwa, hidup lanjutnya seperti apa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Leo. Apa korban daerah yang terkena dampak tersebut mendapatkan kompensasi? Untuk hal ini sudah pasti kami mengadakan kompensasi untuk korban-korban yang terluka dan untuk korban-korban yang mungkin rumahnya terkena juga, dan untuk korban-korban yang terkena yang terjadi karena meninggal. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai direktur jajaran direksi, apakah yang akan dilakukan. Kami selaku PT Pertamina Persero sebelumnya sangat meminta maaf, memohon maaf dan turut prihatin atas kejadian tersebut. Kami selaku perusahaan yang telah berdiri selama puluhan tahun akan melakukan investigasi secara menyeluruh dan akan melakukan refleksi secara internal agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Menurut direktur utama kami, yaitu Ibu Rika, beliau akan melakukan sebuah investigasi pada pihak internalnya untuk melakukan pengecekan secara sistematis dari atasan sampai ke bawahan, sehingga hal-hal tersebut tidak akan terjadi kembali. Baik, untuk pertanyaan Bapak Gilbert, solusi terkait untuk masyarakat yang tinggal di sekitar dan korban jiwanya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan kami turut berduka cita atas terjadinya insiden sebesar ini. Pasti insiden ini memberikan pengaruh yang buruk bagi masyarakat sekitar. Namun kami dari pihak Pertamina pastinya akan melakukan investigasi lebih lanjut dan evaluasi, dan pastinya kami juga akan benar-benar berkomitmen untuk membantu dan menolong pihak-pihak terkait yang terkena insiden tersebut. Dan untuk masyarakat sekitar tempat, kami akan memberikan bantuan sosial berupa makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan. Dan pastinya untuk korban jiwa yang terkena, kami akan memberikan juga bantuan medis, dan pastinya juga kami tidak akan mengabaikan orang yang pasti merasakan trauma terkait insiden tersebut. Maka kami akan memberikan psikologis dan bantuan medis yang berhubungan dengan kebutuhan dari para korban jiwa tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan dari evaluasi dan tindakan yang kami lakukan, kami berharap supaya tidak akan terjadi kejadian serupa di masa yang mendatang. Oke, selanjutnya adalah apakah akan ada relokasi warga sekitar? Dijelaskan pertanyaan dari siapa? Selanjutnya pertanyaan dari Friska. Poinnya adalah apakah warga sekitar akan direlokasi? Jawabannya adalah kami akan memberikan bantuan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Kami telah mendapatkan informasi dari pihak manajemen bahwa kami akan melakukan mediasi, kami akan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar bahwa kami siap untuk bertanggung jawab secara penuh. Apabila mereka ingin untuk direlokasikan, kami akan merelokasikan mereka ke tempat yang lebih aman. Dan menurut berita dari Bapak Presiden bahwa ada dua pilihan untuk mereka, ada dua pilihan untuk kita. Yang pertama, apakah mereka ingin direlokasikan ke tempat rumah susun atau tempat kita yang akan dipindahkan ke pesisir pantai utara Jakarta.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Joshua. Sudah sejauh mana investigasi yang sudah dilakukan? Karena kejadian ini benar-benar baru terjadi. Jadi kami bisa mengatakan bahwa investigasi ini masih dilanjutkan. Namun untuk sejauh ini kami sudah dapat mengidentifikasi bahwa ada dua korban yang meninggal. Maaf, ada 3 korban yang meninggal. Iya, 3 korban meninggal, namun kita masih terus melakukan evaluasi. Melakukan pengolahan data lebih lanjut, bukan evaluasi. Silakan. Oke, berikutnya kita akan menerima 5 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, saudara. Boleh, silakan dikritisi dari hasil pernyataan PR ke depan. Baik, Bu, yang pakai jaket abu-abu. Kan berdasarkan data situasi kebakaran Depo Pelumpang yang baru-baru ini ya, ternyata setelah saya telusuri tidak hanya terjadi 1 sampai 2 kali kejadian. Jika emang kejadian ini emang sering terjadi, di mana kinerja tim krisis Pertamina dalam memprediksi atau memeriksa sistem keamanan stabil? Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, kamu dari mana ya? Saya maaf tidak memperkenalkan saya. Nama saya Nadia Larissa, selaku jurnalis dari Berita ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang bertanya, ya yang pakai masker hitam. Saya Agnes dari Jurnalis. Saya yang bertanya, selain permintaan maaf, hasil investigasi sama bantuan sosial, apa ada kompensasi lain untuk warga yang terdampak? Selanjutnya, Kerugian materi. ya baik, yang pakai masker hitam. Saya Maria dari Review Sana. Saya ingin bertanya, setelah ada kejadian tersebut, kan mengingat tanah adalah anaknya Pertamina dan sudah beroperasi bertahun-tahun. Tadi kan sempat bahas relokasi rumah warga ya. Kalau warganya itu tidak mau pindah, tetap kekeh. Tindakan selanjutnya yang baik untuk rumah warga sekitar. Terima kasih. Baik. 2 pertanyaan lagi. Oke, Bapak yang pakai baju hitam. Baik, saya Chandra Sriwijaya dari Asik News. Ini bertanya mengenai langkah utama yang dilakukan PT Pertamina untuk dapat mencegah terjadinya kerusuhan masyarakat kita dalam meminta pertanggungjawaban terhadap kecelakaan yang terjadi. Oke, baik. Bapak yang pakai kacamata, boleh. Silakan. Dan saya dari Kemalan dari Opinion menanggapi tentang pemindahan lahan ya Pertamina. Gimana sih tanggapan kalian mengenai jika ada warga yang memang kekeh tidak mau pindah dan suatu saat Pertamina kembali terulang kecelakaan itu, apa penduduknya ini diberikan kompensasi lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Oke, jawaban untuk pertanyaan dari rekan Agnes, apakah poinnya adalah apakah ada kompensasi lain selain permintaan maaf atau dan hal lainnya? Tentu ada. Perusahaan kami telah melakukan pengiriman perbantuan berupa 70 kemasan minuman 1000 sembako dan beserta ratusan baju busana dan perlengkapan keperluan yang mereka butuhkan. Oke, termasuk obat-obatan juga. Kami telah memenuhi semua yang mereka butuhkan. Kami telah berupaya untuk memberikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Kami juga melakukan pengobatan gratis. Kami memberikan mereka fasilitas-fasilitas yang dapat mereka pakai untuk menunjang keseharian mereka pada saat terjadinya bencana ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah
tahun 1971 dan mulai beroperasi pada tahun 1974. Pada saat itu memang betul di sana belum ada untuk perumahan-perumahan sekitar karena kami mendirikan di lahan yang sah. Kami mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan lahan dan pembangunan sebuah Pertamina. Dan pada saat itu memang tidak ada namanya kawasan-kawasan penduduk warga karena memang peraturannya adalah 3 km pembangunan dari perumahan warga. Sedangkan waktu itu kita melakukan pembangunan berjarak belasan kilometer sehingga pada saat ini setiap tahunnya Jakarta mengalami sebuah peningkatan penduduk. Jadi makin banyak penduduk liar di sana. Sehingga untuk saat ini kami akan melakukan sebuah tindakan merelokasi mereka. Boleh nambahin Fajar ya Pak? Iya silakan. Untuk menambahkan Fajar, jadi kita juga pastinya saat warga ingin tinggal di tempat daerah Pertamina, kami pastinya akan memberikan edukasi bagi mereka terkait apa saja yang akan terjadi dan langkah-langkah preventif apa aja yang harus mereka lakukan agar tidak menimbulkan bencana-bencana yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi ya mengenai kejadian telah berulang kali ya. Dan apakah ada tim krisis dari tim kami? Nah, pertama-tama kami turut prihatin terhadap atas kejadian ini. Namun kami ingin menegaskan dahulu bahwa kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga tempat Pertamina ini dan pastinya juga kami memiliki keamanan untuk menjaga lingkungan kami dan prosedur-prosedur yang sesuai. Namun sekali lagi tetap ada saja masalah yang tidak terduga seperti bencana saat ini dan hal yang bisa kami lakukan adalah terus mengevaluasi dan terus melakukan pencegahan seperti memperbaiki peralatan, terus memberikan instalasi terhadap sistem keamanan dan lingkungan. Dan pastinya kita juga akan dari detik ini kami akan memberikan pelajaran bagi para pekerja dan mitra kerja kami untuk bagaimana untuk menangani bencana yang ada. Namun kami juga memiliki tim krisis yang pastinya siap sedia untuk menghadapi bencana-bencana seperti ini dan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait. Dan dan tim krisis ini terdiri dari personil-personil yang sudah dilatih dan pastinya mampu untuk mengatasi kejadian tersebut, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Semoga, namun ya tetap aja ada masalah, maka dari itu kami akan memberikan peningkatan lagi dalam pelajaran bagaimana untuk menangani situasi darurat dan juga memberikan pelajaran bagi para pekerja kami untuk mencegah, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan pertanian kami. Ya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sandra. Langkah utama apa dari PT Pertamina dalam mengatasi kerusuhan warga dan meminta pertanggungjawaban? Di sini tidak ada yang bisa menduga bahwa kejadian ini sebenarnya bakal terjadi. Jadi sebenarnya kami dari PT Pertamina hanya bisa meminta maaf dan untuk pertanggungjawaban kami hanya bisa memberikan sebuah kompensasi dari PT Pertamina. Dan ini. Baik. Oke, selanjutnya adalah jawaban untuk saudara Ferdi. Apakah masyarakat sekitar bagaimana apabila masyarakat sekitar tidak ingin dipindahkan? Oke.
langkah pertama kami melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar. Kita melakukan mediasi juga kepada mereka, bahwa memberikan edukasi bahwa bahayanya untuk hidup berdampingan dengan sesuatu yang dapat mudah terjadinya kecelakaan. Kami selaku perusahaan juga telah membiayai mereka untuk sekiranya mereka ingin untuk direlokasi. Kami telah membuat penempatan untuk mereka secara langsung apabila mereka benar-benar ingin dipindahkan. Langkah utama kami adalah dengan melalui mediasi dan pendekatan persuasif. Oke. Baik, 5 pertanyaan selanjutnya. Yang baju pink. Saya bersedia dari News. Saya ingin bertanya, apakah rumah-rumah yang terbakar akibat ledakan dari Samudra, apakah ada penggantian atau perbaikan bagi warga? Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya, yang pakai baju kemeja. Apakah langkah selanjutnya dari Pertamina? Ini kan di dekat di Pelumpang itu kan ramai penduduk ya. Nah, untuk kedepannya itu masyarakatnya itu apakah masih ada di situ atau kemungkinan akan direlokasikan? Oke, selanjutnya. Ayo yang belum, durasi. Siapa lagi? Berapa lagi? 3 lagi. Baik, yang di belakang. Baik, saya perwakilan dari Cipuan. Apa tantangan terbesar kalian waktu dalam masalah ledakan ini? Tantangan terbesarnya Maaf, agak diperbesar soalnya. apa tantangan terbesar kalian dalam masalah ini? Baik, informasi selanjutnya. Selanjutnya, 2 pertanyaan lagi. Ayo siapa 2 lagi, durasi. Ya, oke, baik, yang belakang. Baik, saya Jani dari Kompas ingin bertanya, apakah Pertamina memiliki asuransi yang mencakup kerugian finansial dan non finansial terkait kebakaran ini? Siapa lagi? Satu lagi ya? Iya, satu lagi. Selanjutnya. Silakan. Satu lagi siapa yang belum? Ya, oke, boleh. Di sini dikatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Nah, jadi mana sih apa ya? Iya udah makanya pikir dulu bentar. Iya, dulu Pak ya. Ya, kan. Kritisi. Tadi ada pernyataan yang mengganjal nggak? Iya ada sih Pak. Tadi dia pikir nggak Pak? Gitu ngomong lupa. Ya boleh, silakan dijawab dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Untuk masalah korban yang terkena dampak rumahnya itu, iya, kami hanya bisa memberikan rumah kontrakan selama 3 tahun. Ya, oke. Selanjutnya adalah jawaban untuk dari saudara Bagus. Apakah masih
Kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan relokasi kepada masyarakat sekitar. Kami akan melakukan sebelumnya kami menginformasikan bahwa kami telah berdiri di tanah milik kita sendiri, di mana pada saat itu belum ada rumah penduduk pendatang, sehingga untuk melakukan relokasi tentunya kami maaf sebenarnya revisi sebenarnya untuk warga sekitar kami sudah dapat mempertanyakan bahwa sebenarnya ini akan direlokasi atau tidak. Sebenarnya kalau hal itu kami tanyakan kepada warga, pasti warga akan marah. Jadi sebenarnya hal ini resmi bakal dilakukan bahwa depo penumpang ini akan dipindahkan ke pesisir pantai, itu reklamasi yang akan dilakukan kurang lebih pada tahun 2029. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari anak, tantangan terbesar dalam masalah ini yang pastinya tantangan terbesar dari pihak kami adalah untuk mencegah kembali terjadinya insiden kebakaran Pertamina di sini. Nah, maka dari itu kami pastinya akan melakukan kembali lagi pengevaluasian terhadap masalah-masalah yang terjadi, dan seperti kami akan melakukan kembali perbaikan dari peralatan kami dan instalasi terkait dengan lingkungan kami agar semuanya aman terkendali. Kemudian kami juga akan meng-training pekerja kami dan mitra kerja kami untuk tahu bagaimana menangani masalah-masalah jika akan terjadi dan mencegah masalah-masalah yang dapat mengakibatkan kebakaran. Kemudian kami pastinya juga akan mengecek kembali lagi sebelum itu kami akan menaruh alat pemadam kebakaran di tempat yang aman, pastinya untuk mencegah kebakaran menjadi lebih gede. Kemudian kami juga pastinya akan selalu rutin untuk mengecek peralatan-peralatan kami. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Maulana mengenai asuransi. Ini untuk karyawan kami. Asuransi untuk karyawan kami, betul? Iya, untuk kerugian finansial dan non finansial. Untuk karyawan kami ya. Oke. Tentu kami memiliki asuransi untuk karyawan kami. Kami akan bertanggung jawab secara penuh terhadap korban yang terkena dampak ledakan dari Pertamina, terutama rekan-rekan kerja kami. Kami akan memberikan berupa bantuan berupa bantuan material maupun non material kepada pihak keluarga. Apabila yang korban yang telah meninggal, kami memberikan penanganan untuk biaya penguburan, pemandian, pengobatan, serta biaya untuk kehidupan pada keluarga korban pada karyawan kami. Terus namanya juga kami ingin memberikan pastinya terhadap pihak korban yang seperti keluarganya yang terkena dampak trauma, kami akan memberikan kembali lagi psikologis gunanya untuk membantu menjaga kesehatan mental mereka. Satu lagi nih. Iya ya. Ini kan di sini
masih melakukan investigasi ya untuk mengetahui penyebab kebakarannya. Nah, butuh waktu berapa lama sih sampai kami semua di sini nih tahu apa penyebab kebakarannya dan jaminan apa yang dapat diberikan Pertamina kalau ini terjadi lagi. Terima kasih. Oh, sebelumnya nama saya Yusuf Rega, saya dari Ihamoheng News. Tadi udah, ya udah sama-sama. Satu rumah Pak, satu rumah. Baik, untuk menjawab pertanyaan. Kenapa Cici udah nanya? Belum open pertanyaan. Yo, durasi yang mau nanya. Silakan. Belum ya, silakan jawab dulu. Untuk menjawab pertanyaan Yosia terkait berapa lama investigasi ini akan berlangsung, pastinya kami dari pihak Pertamina akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui masalah terbesarnya, masalah sumber utamanya. Namun sejauh ini kami bisa mengidentifikasi bahwa terjadinya konsleting listrik dalam insiden ledakan ini. Dan artinya jika terjadi masalah ini kami akan bertanggung jawab secara penuh, seperti bantuan medis dan bantuan obat-obatan dan materi berupa uang. Selanjutnya kami akan buka pertanyaan kembali. Sisanya. Gece, durasi. Penyebab utamanya dari insiden kebakaran Pertamina tersebut, penyebab utamanya. Selanjutnya Masih sebenarnya saya jawab aja, itu masih diidentifikasi. Pertanyaannya dinyalarin, di continue loh. Kayak misalkan tadi si Zahra, kalau accident itu bukan tantangan yang ditanya, kalau acara itu tantangan yang ditanya. Kan ini sudah terjadi, kita sudah tahu pasti accident tantangannya adalah ya udah, ini adalah kecelakaan dan musibah gitu. Coba di pertanyaannya di continue dari hasil pertanyaan yang lain gitu. Makanya disimak. Silakan. Iya, baik. Saya Fiona dari Detik.com ingin bertanya, itu kan tadi katanya mau dipindahin ke daerah pesisir. Apakah udah benar-benar dipindahin? Mengingat tanah itu hak milik kalian. Oke, selanjutnya. Mudah. Oke. Untuk jawaban dari saudara Vio, apakah benar-benar ingin pindahkan mengingat itu adalah tanah hak milik kita? Oke. Sebelumnya kami telah menerima keputusan dari Presiden bahwa ada dua hal. Pertama, masyarakat yang dipindahkan atau kita yang dipindahkan. Nah, kami akan melakukan mediasi terhadap masyarakat sekitar apakah mereka ingin direlokasikan ke tempat yang lebih aman. Apabila mereka tetap menolak dan tidak ingin dan tidak berkenan untuk dipindahkan, maka secara dengan berat hati kami yang akan pindah, dan kami telah menentukan tempat yaitu ada di pesisir utara Jakarta. Oke, sekian press conference dari perusahaan Pertamina Persero kami. Kami sebelumnya sangat-sangat meminta maaf dan prihatin terhadap bencana yang telah kita alami. Atas perhatiannya kami